Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umurinya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolati lati adikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi sholli sordi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, ini ada yang di Casey ya, masalah Casey. Ini saya bacakan dari Mbak Hana. Yang terjadi sekarang banyak merasa dizolimi melalui Casey. Saya pernah WA Bapak tapi gak dibalas. Banyak yang WA, di sini aja nggak apa-apa, saya langsung jawab. Jadi hutang saya 550 juta, sudah bayar 180 juta. Nilai anggunan hampir 2 miliar, outstanding 515 sebelum di Casey. Setelah di Casey muncul penagihan baru, nomilnya 1,3 miliar. Saya shock dari mana dasar perhitungannya tidak diberitahu. Kami malah diancam disuruh ngerelain aja sahamnya dan diancam akan didatangi aparat untuk sita bangunan. Kalau enggak segera dilunasi 1,3 M. Padahal kami udah datang baik-baik untuk musyawarah. Sekarang kabarnya SHM sedang mau dibalik nama ke orang lain. Kita mau proses hukum, katanya ini yang dihadapi orang-orang mafia berkedok alias orang kuat. Apakah betul tidak ada keadilan? Pertama saya butuh surat dulu gitu. Anda harus terima surat dulu. Betul nggak ada surat dari pemberitahuan dari bank atau hanya lisan toh? Mintakan ke mereka semua, kita akan menyelesaikan masalah piutangnya. Dan sebenarnya kalau kita masalah utang piutang itu kita bisa selesaikan masalahnya dengan ini. Casey ini diatur dalam pasal 613 KUH Perdata. Casey merupakan cara pengalihan piutang atas nama dengan cara membuat akte otentik di bawah tangan kepada pihak lain, di mana perikatan lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Casey ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelumnya. Casey itu diberitahukan padanya atau disetujui secara tertulis atau diakuinya. Jadi harus tertulis dulu. Dan sebenarnya Anda bisa ngugat ketika ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Jadi intinya KUH Perdata buku 3 hukum perikatan dan penjelasannya seperti yaitu satu, harus ada perbuatan hukum positif atau negatif. Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum atau PMH. Ketiga, ada kerugian jelas Anda dirugikan. Keempat, ada hubungan antara akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan ada kesalahan gitu. Jadi sebenarnya penyelesaian lain adalah melalui gugatan lawan prestasi ke pengadilan. Jadi bisa gugatan lawan prestasi ke pengadilan negeri jika perjanjian utang piutang dan perjanjian kredit Anda dengan Bank ABC mencantumkan klausul perihal ayat-ayat syarat pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Jadi Anda minta juga PK-nya, perjanjian kreditnya. Nanti saya buatin SP1 khusus untuk Anda. Pada prakteknya biasanya ada klausul yang menyebutkan bahwa apabila terdapat pengalihan hak atau kewajiban bagi sebagai kreditur atau debitur, pihak yang mengalihkan hak dan kewajiban harus diberitahu kepada pihak lainnya atau bahkan harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Dan biasanya ada itu. Kalau nggak ada, berarti itu dia sudah ada undang-undang perlindungan konsumen bahwa kita setara hubungannya gitu. Pas undang-undang nomor 8 ya. Dan hak pemberitahuan pada Anda selaku debitur, maka kreditur sebelumnya perusahaan ABC, Bank ABC melanggar perjanjian tersebut. Nah, itu kan ada perjanjian ini pelanggarannya. Sebenarnya Anda bisa melakukan ini apa tuh POJK ya, karena kita nih sebenarnya bisa diatur dengan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11, POJK nomor 3 2015 dikuatkan nanti dengan POJK 11 2020 03 2020. Intinya di sini kita bisa dapatkan kredit adalah upaya untuk perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit atau konversi ya. Jadi ini salah satu yang bisa kita lakukan ke mereka semua. Terus Anda juga bisa lakukan ini juga, karena di sini jadi POJK nomor sekarang yang baru POJK nomor 11, POJK nomor 3 2010 tentang stimulus perekonomian nasional dalam sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, POJK nomor 11 2020. POJK tersebut menjelaskan beberapa pokok dalam stimulus yang diberikan seperti ini. POJK ini berlaku bagi badan BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM.
Nah, di sini sama kebijakan stimulus dari penilaian kualitas kredit dan yang lain-lainnya, cara praktisi kredit, pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai aset antara lain dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok. Jadi tunggakan pokok bisa dikurangi, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, pembiayaan dan konversi sama dengan POJK nomor 11 2005 tadi. Jadi ini pemahamannya kita. Terus bagaimana kita bisa melakukan, Anda bisa jawab itu. Anda pertama gini loh, Anda buatin dulu surat SP1 ya, SP1 intinya gini, Jakarta kepada pimpinan Bank PT Bank ABC, Bapak Ibu Sabar, Bapak Budi, perihalnya permohonan pengelapan dan komen kredit kami outstanding dan payment history, dan tambahkan di sini untuk penyelesaian kredit kami, atau kalau kredit kami, atau kalau dia memang gimana, jadi kirim ini dulu aja. Jadi training salam doa, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada dan hidayah kepada kita semua dan menjalankan aktivitas sehari-hari dalam hari, amin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih bla 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 bla. Anda minta outstanding atas kredit kami, payment history dan yang lain-lainnya. Dan Anda kasih waktu ini dia 13 November, jadi 1 minggu jam 16 gitu. Dan ini sebagai upaya Anda bahwa Anda ke kooperatif. Jadi kita balikin ke kooperatif dulu. Kalau seandainya dia sudah dikatakan ini dia ngata-ngatain yang lain-lain segala macam-macam dan ternyata katanya sudah di casing, Anda harus minta surat pemberitahuan casingnya dulu ke mereka semua. Dan atau kita buatin somasi loh. Jadi Anda buatin somasi tentang casing tadi. Jadi somasi bisa. Jadi Anda harus buatin surat somasi ke mereka bahwa kita akan melakukan somasi karena perbuatan mereka melawan hukum gitu, PMH gitu. Jadi intinya ancaman bahwa kita akan melakukan ini. Nah, ini contoh surat somasi. Ya, somasi keberatan lelang KESI PT ABC. Sebenarnya tentang KESI dengan saya menyatakan keberatan mengajukan penawaran. Jadi ininya Anda baca sendiri bla bla karena panjang. Sebagai salah satu berutang sampai ini bla 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 bla. PJK nomor 11 2015 BDO dan dikarenakan kami lindungan Undang-Undang 45 ini setiap orang bebas memeluk agama beriman ini. Terus MUI bahwa kita ini tentang riba aja. Bisa Anda terapin bisa enggak ya. Undang-Undang 4 tahun 96 tentang hak tanggungan dinyatakan apabila debitur prestasi maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek terhadap hak atau mengambil haknya. Pada hak tanggungan itu berdasarkan hak tanggungan mengatur bahwa jelas eksekusi hak tanggungan harus tidak memberikan izin eksekusi pihak pengadilan dan tidak memberikan penjualan otentik seperti bahwa berdasarkan MA gini berdasarkan sebelum pelaksanaan lelang akibat cross akte properti bla 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 ya. Dan ini Anda baca sendiri pelan-pelan ya, penjual barang yang jawab kesalahan pemilik barang bla bla bla, ini panjang sekali ininya. Kalau Anda minta nanti Anda kasih WA-nya aja ya. Nah, Anda ajukan ini. Jadi bila perlu tembusannya sampai ke sini. OJK, BI, Pengadilan Negeri, Jaksa, Pengacara, Direktur Jenderal Piutang, CPN, arsip gitu. Jadi Anda lakukan semua. Jadi kalau bisa seperti itu bagus. Ini adalah somasi ya. Jadi kita lakukan keberatan terhadap lelang atau KESI ya. Jadi intinya kalau enggak KESI aja, kalau enggak ada lelangnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Anda harus kirim SP dulu, surat permohonan gitu untuk menyelesaikan hutangnya Anda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.